Pemprov DKI Jakarta peringatkan potensi banjir, harusnya sebut pasti banjir saja, ditulis oleh Widodo SP. Respon terbilang ngakak, diberikan salah satu komentator setelah membaca pemberitaan soal peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui akun Instagram resmi BPBD DKI Jakarta dengan bunyi pesan begini. Waspada cuaca ekstrem di DKI Jakarta durasi 22 Oktober 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23 Oktober 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terdapat potensi hujan lebat dengan dampak banjir bandang, status waspada. Baik sih, maksudnya admin akun IG @BPBD DKI Jakarta dengan peringatan itu. Warga DKI Jakarta diingatkan adanya potensi banjir akibat cuaca ekstrem yang biasanya diiringi hujan lebat disertai angin kencang. Akan tetapi, para komentator yang tampaknya sudah cukup hafal dengan apa yang terjadi di Jakarta setiap kali musim penghujan atau cuaca ekstrem tiba, memberikan komentar yang cukup seru. Saya kutipkan 5 saja di antara beberapa komentator yang masuk dari pemberitaan kompas.com hingga pukul 19:45 ya. 1. Lumayanlah, minimal diperingatin walau gak ngapa-ngapain. Tapi bro, kita mah sudah selalu siap soal Pemda gak kerja sih. 2. Dah, kagak aneh banjir Jakarta, kalau gak banjir baru aneh. Yunita Komalasari. 3. Anies lagi bikin kota air di DKI Jakarta, jangan disalahartikan dia tidak kerja. Nanti yang terdampak bakal dikasih kata manis. Memang hebat Anies, pilihan warga DKI Jakarta. My Sky. 4. Gimana gak banjir? Uang DKI 1 zalim, hutan kota jadi masjid, daerah yang gak boleh dibangun malah dibangun, trotoar jadi tempat dagang, orang pada bangun rumah di pinggir kali gak digusur. Akhirnya, daerah aliran sungai jadi sempit dan dangkal. Ini bukti otak Anies gak sampai, MS di grup. 5. Bukan potensi banjir, tetapi pasti banjir. Gitu jujur, tidak kata manis. Adams. Terus terang, saya paling suka 2 komentar terakhir. Komentar keempat menunjukkan dengan jelas seputar kondisi Jakarta sejak dipimpin oleh Anies Baswedan, di mana konsep yang dulunya dikeluarkan semasa kampanye Pilkada 2017 silam, kini menjadi semakin amburadul. Saya sih belum mencari tahu lebih banyak soal kebenaran dari komentar keempat itu, tapi rasanya pernah baca-baca cerita yang kurang lebih menyetujui komentar dari netizen MS di grup itu. Sementara komentar kelima meski terlihat sederhana, singkat, tapi sangat jelas dan nampol kalau sampai dibaca oleh orang yang dimaksud. Jika itu admin IG BPBD DKI Jakarta, ya berarti tudingan ketidakjujuran itu ditujukan ke sana dengan nada mengoreksi bahwa seharusnya peringatannya bukan berpotensi banjir, melainkan pasti banjir. Kok terus terang banget sih, Brother Adams? Meski saya sangat setuju karena kondisi hujan di Jakarta sedikit lebat saja dengan durasi tidak lama akan memunculkan genangan air di sana-sini. Jadi, memang sudah benar kalau seharusnya admin IG tadi jangan memperingatkan soal potensi banjir. Kalau potensi bisa terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi. Tapi langsung saja ditulis kata-kata begini. Waspada cuaca ekstrem, karena pasti banjir di lokasi yang sudah menjadi langganan banjir. Kalian selama ini belum tersentuh genangan banjir, bersiaplah. Semoga cuaca ekstrem kali ini membuat Anda merasakan apa yang dirasakan oleh warga Jakarta yang rumahnya langganan banjir. Jangan lupa berdoa supaya airnya segera masuk ke tanah, gak usah ngantri terlalu lama. Tentu saja peringatan model begitu tidak akan pernah muncul, meski rasanya ada kebenaran yang terkandung di dalamnya. Bukankah belum lama ini juga sudah muncul genangan di beberapa titik untuk menyambut momen 4 tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang? Mungkin kalau momen perayaannya dirasa belum cukup, hujan ekstrem akhir pekan ini dapat membuat suasana Jakarta sebagai kota air dadakan lebih semarak. Kondisi yang seharusnya segera menyadarkan sang gubernur untuk segera bangun dari tidur panjang lalu melakukan sesuatu meski bisa dibilang terlambat. Masa bikin program penanggulangan banjir pas kondisi cuaca ekstrem terjadi? Sebagai pertanda musim penghujan segera datang lagi? Lah kemarin-kemarin ngapain aja? Sibuk pencitraan demi ambisi dilirik partai politik pada 2024 nanti. Akhirnya semoga warga Jakarta baik-baik saja pada akhir pekan ini ya. Kira-kira kesabaran kalian masih ada sedikit lagi. Minimal sekali musim penghujan lagi kok. Bukankah kalian sudah latihan kesabaran selama 4 tahun? Bukankah akan menjadi aneh kalau hujan, tapi kagak ada banjir seperti kata netizen tadi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrat urus aja elektabilitas AHY ketimbang komentari 2 tahun pemerintahan Jokowi, ditulis oleh Syardi.
Bukan hanya LBH Jakarta saja yang memberi penilaian terhadap 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Novel Bamukmin yang memberi rapor merah pada Jokowi, tapi juga Demokrat ikut serta. Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan, pihaknya telah mencatat beberapa hal terkait kinerja 2 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Menurut dia, salah satunya soal kondisi politik dan demokrasi di Indonesia yang terus memburuk di era Jokowi. Menurutnya, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit, demokrasi Indonesia merupakan yang terburuk dalam 14 tahun terakhir. Bahkan selama era Joko Widodo, Indonesia tidak pernah masuk dalam kategori negara free seperti halnya di era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Herzaki. Dia juga menyinggung wacana Presiden 3 periode atau menambah masa jabatan 2 atau 3 tahun yang sempat dihembuskan oleh beberapa pihak. Kalau sampai itu terjadi, demokrasi kita akan kembali ke masa kelam, bahkan lebih kelam dibandingkan dengan Orde Baru, katanya. Selain itu, dia juga memberikan catatan terkait adanya kasus beberapa pihak yang berbeda pandangan dengan pemerintah dan menghadapi konsekuensi sangat serius. Dia merasa pemerintah ingin menghancurkan kekuatan yang berbeda pandangan mereka. Saran saya adalah Demokrat harusnya mulai dari sekarang jangan urusi pihak lain dulu. Lebih baik prioritaskan dulu AHY karena saat ini mungkin dia sedang gelisah dan tidur tidak nyenyak. Pasalnya, survei dari Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas AHY makin merosot, masuk ke posisi papan tengah atau ke bawah. Artinya nama AHY saat ini tidak lagi masuk hitungan sebagai kandidat kuat, hanya penggembira dan penyemarak politik. AHY sudah pernah gagal di Pilgub DKI Jakarta dengan kekalahan yang memalukan, balik kampung duluan di putaran pertama. Lalu ada indikasi ingin jadi cawapres tapi kabarnya kena tikung di menit terakhir oleh kardus. Dan sekarang terlihat jelas AHY mau diorbitkan sebagai calon presiden. Lucu memang, semakin gagal targetnya kok makin lama makin tinggi. Kalau bukan ambisi, lantas apa namanya? Pernah nggak dengar orang gagal ujian kelulusan SD, lalu membidik kelas SMP dan ketika gagal lagi malah membidik kelas SMA? Aneh kan? Makin gagal, makin ambisius. Mengerikan sekali. Demokrat tidak usah ungkit-ungkit soal Orde Baru deh. Udah beda zaman, kalau pemerintahan Jokowi pakai gaya Orde Baru, percayalah gerombolan tukang demo sudah lenyap tanpa jejak sejak dulu. Berani mengkritik pemerintah secuil saja langsung didatangi orang-orang menakutkan. Kader-kader Demokrat yang selama ini suka ugal-ugalan dalam berbicara pasti sudah lama disikat tanpa bertele-tele. Kelompok sakit hati yang sekarang ini makin menjamur dan bikin kontroversi. Pasti tidak akan berani banyak lagak seperti saat ini. Narasi penggembosan kebebasan berpendapat dan menyingkirkan lawan politik oleh pemerintah hanyalah narasi yang dihembuskan oleh kelompok yang selama ini tidak senang dengan pemerintahan saat ini.